Film diawali dengan memperlihatkan kelanjutan kisah Tyler dalam misi penyelamatan anak bos kartel di India. Di akhir film pertamanya, Tyler terkena belasan tembakan, salah satunya bahkan melukai lehernya, hingga akhirnya ia pun terjatuh dari jembatan. Orang-orang sempat mengira Tyler telah mati, tapi tak lama kemudian tubuhnya ditemukan masih utuh di pinggir sungai. Tanpa membawa waktu, ia langsung mendapatkan penanganan medis. Bahkan sahabat baiknya yang bernama Nick langsung mengatur agar Tyler diterbangkan ke Uni Emirat Arab demi mendapatkan perawatan terbaik. Setelah sekian lama Tyler tak kunjung sadar dari kondisi koma. Beberapa kali dokter menyuruh Nick untuk merelakan sahabatnya. Tapi firasat Nick ternyata benar karena tak lama kemudian Tyler berhasil bangkit dari koma. Walaupun demikian, untuk bisa pulih kembali seperti dulu, Tyler harus menjalani perawatan dan berbagai terapi intensif. Sebagai sahabat yang baik, Nick selalu berada di momen tersebut. Just go home, would you? Thanks, Nick, for keeping me around. Really difficult to let someone you care about die. Kita berpindah dulu untuk memperkenalkan seorang kartel paling berkuasa di negara Georgia bernama Zurab. Siang itu ia dapat kabar kalau adiknya bernama David dapat penambahan hukuman penjara selama 10 tahun. Mendengar hal itu, ia pun langsung memanggil sang gubernur kota untuk menanyakan mengapa adiknya tak kunjung dibebaskan. Ternyata Zurab memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bahkan tak sedikit politisi di negaranya yang bisa menduduki jabatan penting berkat bantuannya. Di lain sisi, adik Zurab masuk penjara akibat membunuh anggota BNN Amerika. Makanya, pemerintah Amerika menuntut negara Georgia untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat ke David jika tak ingin diekstradisi. Merasa tak puas dengan jawaban sang gubernur, Zurab pun langsung naik pitam. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Tyler akhirnya sudah diizinkan pulang ke rumah. Nick dan adiknya yang bernama Yas sudah menunggunya sejak tadi. Tak lama kemudian, Tyler dibawa ke negara Austria. Nick membelikannya sebuah rumah sebagai hadiah pensiun. Hari-hari sebagai tentara bayaran nampaknya sudah berakhir bagi Tyler. Lagi pula sejak awal ia menjadi tentara bayaran untuk melupakan masa lalunya. Maybe it's time to change that. When are we going to see you again? Then we have something to celebrate. Singkat cerita, setelah beberapa hari, akhirnya Tyler memberanikan diri untuk membaca surat dari mendiang putranya. Buat kalian yang belum nonton film Extraction yang pertama, biar Mi menjelaskan dulu. Tyler dahulu memiliki keluarga yang harmonis. Hingga suatu hari anaknya meninggal akibat sakit parah. Yang masalah adalah, ketika anaknya meninggal, Tyler malah lagi bertugas di Afghanistan. Rasa bersalah menyelimutinya sejak saat itu. Ia menjadi tentara bayaran demi bisa mati lebih cepat. Tapi ternyata sampai saat ini takdir berkata lain. Karena merasa kesepian di tengah hutan, akhirnya Tyler memutuskan membeli ayam di pasar untuk diajak ngobrol. Di waktu yang sama, kita kemudian diperlihatkan adik Zurab di penjara. Saking berkuasanya kakaknya, keluarga David bahkan diizinkan untuk tinggal di dalam sana. Istrinya yang bernama Maria mulai tak betah akan keegoisan suaminya. Masa anak-anak mereka yang masih kecil dipaksa hidup di dalam penjara hanya demi menemani ayahnya. Beberapa hari kemudian pas pulang dari pasar, seseorang tak dikenal datang ke kediaman Tyler. Ia kemudian bercerita kalau teman lamanya meminta bantuannya karena Tyler satu-satunya orang yang dianggap mampu menyelesaikan misi yang dimaksud. Teman lamanya itu ternyata adik iparnya sendiri, si Mariam. Mutual friend has offered you a job. Why don't you go back and tell whoever sent you I'm not interested. What if it was your ex-wife, Mia? Alcott kemudian bercerita soal siapa sebenarnya Zurab dan adiknya. Sejak kecil, keduanya sudah hidup susah akibat perang sipil di negara mereka. Setelah pindah ke negara Georgia, Zurab dan adiknya diasuh oleh pamannya. Tapi karena kerasnya kehidupan, akhirnya sejak muda keduanya sudah menjadi pembunuh bayaran dan sebagainya. Hingga akhirnya 8 tahun belakangan, Zurab dan adiknya berhasil mendirikan sebuah organisasi bernama Nagazi. Themselves a $1 billion heroin and weapons operation. They're in the Kachiri prison. Now listen to me, pal. I want to get in there nice and quiet, keep my head down. Failing that, it's
been a pleasure. Untuk menjalankan misi serumit ini, Tyler tentunya membutuhkan bantuan Nick. Makanya, biaya dari misi pun langsung Alco transfer ke rekeningnya. Rencananya misi akan dimulai 6 minggu dari sekarang, dan mereka harus mempersiapkan segalanya. Terutama Tyler yang harus mulai berlatih demi mengembalikan kondisi tubuhnya seperti dulu lagi. Singkat cerita, malam itu Tyler bersama timnya bersiap melakukan misi mereka. Untuk masuk ke dalam penjara, mereka sudah menyuap seorang penjaga. Tyler diberikan waktu 5 menit untuk masuk ke sel tempat Mariam ditahan. Demi memudahkan aksinya, si penjaga penjara juga sudah memberi tanda di setiap tikungan menggunakan kapur khusus. Mariam langsung membangunkan anak-anaknya untuk dibawa kabur. By the way, aksi pelarian ini sama sekali tak diketahui oleh David. Begitu pula dengan anak-anaknya. Sejauh ini misi mereka berjalan mulus. Tapi baru juga keluar dari sel, tiba-tiba mainan anak Mariam mengeluarkan suara cukup keras. Dan akhirnya, aksi mereka pun terbongkar. Alarm tak berhenti berbunyi. Seluruh tahanan langsung berteriak. Jalur pelarian yang sudah direncanakan tak bisa lagi dilewati. Masalahnya, hampir seluruh tahanan di sana adalah anak buah David. Makanya salah sedikit saja Tyler bisa mati dikeroyok para napi. Untung saja Yas membantu mengarahkan jalur pelarian Tyler melalui radio. Mereka akhirnya menemukan sebuah ventilasi yang terhubung langsung ke jalan utama. Satu persatu anak Mariam diangkut keluar. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba David muncul. Perlu diingat David adalah mantan pembunuh bayaran, makanya cukup ahli dalam bertarung. Tyler sempat kesulitan, tapi pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Karena keasikan bertarung, kini para tahanan lainnya menyusul mereka ke lokasi. Dan Tyler bersama Mariam tak bisa lagi kabur melalui ventilasi. Mereka harus mutar untuk mencari jalan keluar. Di lain sisi, situasi penjara semakin kacau. Para tahanan keluar dari sel mereka dan berkumpul di lapangan. Para penjaga yang berusaha menenangkan mereka malah dikeroyok. Tyler sendiri harus melewati lapangan tersebut jika ingin kabur. Awalnya musuh yang menyerang mereka tak seberapa, tapi lama-kelamaan para tahanan semakin agresif. Situasi semakin parah ketika salah satu tahanan berhasil memukul belakang kepala Tyler menggunakan batu. Dari sini, Tyler tak ingin lagi menahan diri dan memutuskan untuk menghajar siapapun di hadapannya tanpa ampun. Tyler akhirnya berhasil berkumpul dengan Nick dan Yas. Tak ada waktu untuk saling sapa karena mereka harus segera kabur dari lokasi sebelum berita mengenai David tewas tersebar ke telinga kakaknya. Singkat cerita, iring-iringan mereka berhasil keluar dari penjara. Harusnya tak ada lagi masalah ke depannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Karena tak lama kemudian, satu persatu pasukan musuh muncul. Dan itu berarti kematian David sudah sampai ke telinga Zurab. Salah satu mobil iring-iringan mereka berhasil dihancurkan oleh musuh menggunakan bom. Tyler dan Nick membagi tugas demi bisa mengalahkan semua pasukan bermotor. Tapi sekalipun berhasil mereka kalahkan, ujung-ujungnya pasukan tambahan kembali muncul. Dan tiba-tiba mobil Tyler terguling akibat senjata RPG. Nick dan Yas segera melindungi mereka. Di lain sisi, Putri Mariam sempat terluka akibat serangan tadi. Mereka semua harus terus berlari demi menghindari serangan musuh. Untung saja stasiun kereta sudah di depan mata, sehingga mereka bisa melanjutkan rencana pelarian selanjutnya.
Open fracture. She's gonna need a doctor. Walaupun kereta telah melaju dengan cepat, tapi musuh berhasil menyusul menggunakan helikopter. Ternyata pasukan Zurab belum juga menyerah. Maka dari itu, Tyler mengambil senjata yang lebih besar demi menumbangkan helikopter musuh. One still there. Sayangnya, saat mencoba menumbangkan helikopter selanjutnya, Tyler malah terkena serangan hingga jatuh pingsan. Dari sini, pasukan Zurab akhirnya berhasil naik ke kereta dan langsung ke ruang mesin demi menghentikan lajur kereta. Untung saja Nick sudah berjaga di sana. Pertarungan sengit terjadi. Sekalipun Nick seorang wanita, tapi ia berhasil mengimbangi kedua musuhnya. Saat Nick masih asik bertarung, beberapa pasukan Zurab menyisiri gerbong lainnya demi menemukan Maryam. Begitu akan dibunuh, Tyler kembali muncul memberikan pertolongan. Yas yang sejak tadi bersama dengan keluarga Maryam juga ikut membantu. Pasukan Zurab kali ini bukan orang-orang sembarangan karena mereka adalah anggota tim SWAT yang disewa olehnya. Begitu berhasil menyelamatkan keluarga Maryam, Tyler segera ke ruang mesin karena Nick sempat tak memberikan jawaban melalui radio. Begitu dicek, ternyata ia baru saja memenangkan pertarungannya. Tapi baru juga bernafas, tiba-tiba helikopter musuh kembali melancarkan serangan. Karena kesal, Tyler akhirnya memberikan serangan balik. Masalah kembali muncul karena serangan helikopter tadi mengakibatkan rem kereta blong. Tabrakan akan terjadi dalam beberapa detik ke depan. Makanya Tyler segera mengamankan keluarga Maryam dengan mengikatkannya ke dinding gerbong. Dan akhirnya Zurab tak menyangka kalau pasukannya akan dikalahkan. Ia terlihat sangat kesal dan segera mengumpulkan semua petinggi Nagazi demi mengatur rencana pembalasan dendam. Tapi satu hal yang masih ia pertanyakan, siapa orang yang berani melawannya? Di lain sisi, Tyler dan kawan-kawannya ternyata berhasil selamat dari kecelakaan tadi. Sebuah kapal sudah siap mengangkut mereka di pinggir sungai. Namun sebelum kabur, tiba-tiba anak sulung Maryam bernama Sandro sadar kalau ayahnya ternyata sudah tewas di tangan Tyler. Did you kill him? Listen, yeah. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari negara Georgia menggunakan private jet. Sandro masih menyimpan dendam atas kematian ayahnya. Makanya diam-diam ia mengambil telepon milik Yas untuk menghubungi Zurab. Sebenarnya si Sandro sempat ragu kalau ayahnya berada di jalan yang benar atau tidak. Tapi setelah mendengar perkataan pamannya, ia jadi yakin untuk ikut balas dendam. Di saat yang sama, Nick ternyata baru tahu kalau Tyler selama ini seorang duda. Dia nggak pernah cerita ke teman-temannya karena masih trauma soal masa lalunya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Vienna, Austria. Untuk sementara waktu, mereka akan beristirahat di sebuah apartemen mewah agar luka putri Maryam bisa segera diobati. Sekalian sambil nunggu dokumen imigrasi Maryam selesai dibuatkan. Everyone deserves a second chance. Sandro sendiri kembali menghampiri Tyler untuk menyampaikan kekesalannya. Tyler berusaha menjelaskan kalau ayah Sandro adalah seorang penjahat yang bahkan berusaha membunuh istrinya sendiri. Tapi ini anak sudah kepala batu. Dan Tyler sempat tercengang ketika Sandro mengatakan setidaknya ayahnya selalu ada untuknya. Perkataan itu menusuk hati Tyler karena ia teringat dirinya yang dulu pergi bertugas ketika anaknya meninggal dunia. Di waktu yang sama, saat ini Zurab sedang mengumpulkan para petinggi Nagazi. Anggota Nagazi diperlakukan layaknya keluarga oleh Zurab. Makanya mereka semua rela berkorban nyawa demi membalaskan kematian David. Di antara semua orang, hanya paman Zurab yang masih berpikir jernih. Ia sempat menasihati keponakannya bahwa balas dendam kali ini bisa saja berujung petaka. Tapi Zurab tetap keras kepala. Kalau diingat-ingat, Sandro ini jatuhnya masih keponakan Tyler. Makanya ia merasa bertanggung jawab untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Sekali lagi, Tyler berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada ayah David dan bagaimana ibunya sudah berjuang agar mereka semua selamat.
Tapi masalahnya, semua nasihat itu sudah terlambat. To keep you and your sister safe, I'll let your father's lies consume you. He's coming. Zurab bersama pasukannya sudah berhasil mengepung gedung mereka, mulai dari lantai bawah sampai dengan atap. Maryam sangat kecewa dengan putranya yang diam-diam membongkar tempat persembunyian mereka. Bodohnya lagi, ia malah lebih percaya perkataan pamannya yang seorang kartel dibanding ibunya sendiri. Anggota Zurab sudah mulai menyisir gedung. Maka dari itu Tyler dan kawan-kawannya langsung ke basement agar bisa kabur dari lokasi. Tapi masalah kembali muncul karena Sandro tiba-tiba kabur. Yas dan Nick berusaha menyusulnya, sedangkan Tyler tetap melanjutkan pelarian demi mencari jalan keluar. Di lain sisi, karena suara tembakan tadi, polisi mendatangi lokasi. Tapi anggota Zurab sudah mengantisipasi hal tersebut. Berulang kali Yas memanggil Sandro, tapi ia sudah memutuskan untuk kembali bersama pamannya. Di lain sisi, akibat mencoba menyelamatkan Sandro, mobil Nick malah terkena serangan RPG. Syukur saja ia berhasil selamat dan tak terluka parah. Yas dan kakaknya kemudian diserang dari depan dan belakang. Untung saja keduanya cukup ahli dalam bertarung hingga berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, saat akan kabur tadi, mobil Tyler dihadang oleh musuh menggunakan bom, dan sekarang ia dikepung oleh beberapa anggota Zurab. Untung saja, Tyler bukan orang sembarangan. Tyler dan Nick janjian untuk ketemuan di lobi apartemen. Di lain sisi, polisi memutuskan untuk mengerahkan pasukan SWAT. Tapi sejak tadi, anggota Zurab sudah bersiap dengan RPG-nya. Masalah yang sama juga terjadi pada Tyler ketika mobilnya berusaha menjemput Nick di lobi. Polisi Austria akhirnya mengerahkan seorang sniper untuk mengalahkan dua pasukan Zurab yang berada di atap. Tapi ujung-ujungnya mereka langsung tumbang akibat serangan balasan. Situasi semakin kacau dan Tyler mengatakan ke Nick kalau mereka hanya bisa kabur dari lokasi menggunakan helikopter musuh yang berada di atap. Makanya Nick dan Yas langsung segera naik ke atap untuk mengambil alih helikopter tersebut. Sedangkan Tyler fokus menahan musuh yang berada di lantai bawah. Di lain sisi, saat ini paman Zurab terlihat kesal ke Sandro. Ternyata diam-diam ia mendukung pelarian Maryam. Tapi semua rencana itu kacau balau akibat ulahnya. Bahkan nyawa ibu dan adiknya kini berada dalam bahaya. Singkat cerita, Nick dan Yas berhasil naik ke atap. Sekalipun tentara Zurab sudah mengantisipasi kedatangan mereka sejak tadi, tapi tetap saja dua bersaudara ini mampu mengakali para penjaga dan membuat mereka kewalahan. Tyler sendiri saat ini sedang berjaga di lantai 57, sekitar 2 lantai di bawah atap, dan ia mulai kewalahan karena harus menghadapi pasukan Zurab yang jumlahnya cukup banyak. Maka dari itu, Yas menyusul ke bawah menggunakan tangga darurat. Masalahnya, saat perjalanan menuju ke lantai bawah, Yas malah digempur oleh musuh. Nick saat ini sedang mati-matian melawan dua musuh yang berada di atap. Salah satu dari mereka berhasil memberikan serangan yang cukup fatal hingga keduanya jatuh dari ketinggian. Untung saja, tak lama kemudian Tyler melihat kejadian tersebut dan langsung berusaha menyelamatkannya. Zurab tiba-tiba muncul dan menembak tangan Tyler. Namun karena tak kunjung jatuh, ia pun berencana untuk membunuh Nick terlebih dahulu. Syukur saja, Nick bangkit dari pingsannya dan berhasil memberikan serangan balasan. Tyler kemudian segera melempar Nick kembali ke dalam karena saat ini nyawa Maryam dan putrinya dalam bahaya.
Yes. Yas terluka cukup parah tapi masih berhasil menyelamatkan kakaknya. Di saat yang sama, duel antara Tyler dan Zurab sedang terjadi. Keduanya bertarung di atas atap kaca. Dan di tengah pertarungan, Zurab terjatuh ke lantai bawah hingga jatuh pingsan. Tyler yang mengira musuhnya sudah tak berkutik, memutuskan untuk segera naik ke atap agar bisa kabur dari lokasi. Namun tiba-tiba, pada akhirnya mereka berhasil kabur menggunakan heli. Tapi di tengah penerbangan, kondisi Yas semakin parah dan nyawanya tak bisa lagi diselamatkan. Jujur saja, Nick tak menyangka kalau adiknya akan mati dalam misi kali ini. Bisa dibilang, semua ini akibat ulah Sandro yang membongkar persembunyian mereka. Dan bocah itu baru sadar akan keputusan tololnya ketika sudah bersama Zurab. Singkat cerita, polisi Austria dihebohkan atas kejadian tadi. Dan Zurab sudah menjadi buronan paling diincar oleh negara Austria. Sedangkan Tyler dan kawan-kawan saat ini bersembunyi di rumahnya. Malam itu, Nick membersihkan jasad adiknya sambil menahan tangis. Tak lama kemudian, mantan istri Tyler datang untuk menjemput Mariam. Situasi terlihat agak canggung karena Tyler sudah lama tak bertemu Mia. Di saat yang sama, Zurab ternyata belum mau pulang ke negara Georgia sampai dendamnya terbalaskan. Makanya pamannya kembali menasihatinya secara lugas. Tapi Zurab yang sudah gelap hati malah naik pitam hingga membunuh pamannya sendiri. Tack, jag tror du man kan använda. Malam itu Mia sempat menghampiri Tyler. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua bisa ngobrol satu sama lain. To the point, Mia langsung menanyakan mengapa Tyler pergi ketika anaknya sakit. Apalagi waktu itu, Tyler sebenarnya bisa menolak tugas negara yang diberikan kepadanya. Usul punya usul, ternyata Tyler tak sanggup melihat anaknya mati di hadapannya. Makanya ia lebih memilih untuk pergi. Bullshit. So I couldn't. No, why didn't you stay? I couldn't. Di tengah percakapan, tiba-tiba Zurab menelpon ke ponsel yang sempat Sandro curi kemarin. Ia mengatakan ingin berduel sekali lagi, dan jika Tyler berhasil mengalahkannya, maka Sandro bisa ia selamatkan. Tanpa basa-basi, Tyler menerima tantangan tersebut. Nick mencoba menghentikan sahabatnya karena masuk ke kandang musuh itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi Tyler yang keras kepala tetap melanjutkan perjalanannya. Zurab sendiri sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengalahkan Tyler. Salah satunya dengan memasangkan sebuah bom ke tubuh Sandro. Singkat cerita, akhirnya Tyler tiba di markas musuh. Sejak awal ia sudah tahu kalau Zurab dan pasukannya pasti sudah berjaga di suatu tempat. Makanya ia langsung menyerang secara brutal. Tak main-main, Tyler benar-benar ingin menjadikan ini sebagai pertarungan terakhirnya. Makanya ia menghancurkan semua kendaraan yang berada di lokasi agar Zurab tak bisa lagi kabur. Tapi bagaimanapun juga, untuk mengalahkan musuhnya, Tyler harus menghabisi satu penjaga lagi. Tyler terkena tembakan sedangkan Zurab membawa Sandro untuk bersembunyi di gereja tua yang tak jauh dari sana. Begitu Tyler masuk ke gedung tersebut, Sandro sudah dijadikan sandera olehnya. Bergerak sedikit saja maka detonator di tangan Zurab akan meledakkan Sandro. Mungkin kalian berpikir, kenapa Tyler rela menyelamatkan nyawa seorang bocah yang sudah berkhianat? Jawabannya, karena Tyler ingin Sandro mendapatkan kesempatan kedua. Tak dipungkiri, sifat Sandro saat ini akibat dibesarkan dalam keluarga mafia. You're a coward. Walaupun sudah dipaksa sedemikian rupa, Sandro tetap tak sanggup membunuh pria di hadapannya. Di tengah aksi tersebut, tiba-tiba Nick muncul untuk membalaskan kematian adiknya. Support the gun down! Berkat aksi Nick barusan, Sandro berhasil merebut detonator yang digenggam oleh Zurab.
dan itu artinya Tyler bisa menghajarnya dengan bebas. Walaupun demikian, Zurab bukan orang sembarangan. Plus, Tyler juga bertarung dalam kondisi yang tidak prima. Di saat yang sama, Sandro berhasil melepaskan rompi bom yang ia kenakan. Ia juga langsung membantu Nick yang bisa dibilang sedang dalam kondisi sekarat akibat adu tembak tadi. Maka dari itu, Tyler harus segera membunuh Zurab agar mereka bisa menyelamatkan nyawanya. Nick mulai kehilangan kesadarannya, dan tak lama kemudian, polisi Austria tiba di lokasi. Mereka semua langsung ditahan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan Nick yang berhasil selamat dari kondisi koma, namun tetap harus menjalani perawatan di dalam penjara. Tyler sendiri ditahan di penjara yang berbeda, dan siang itu Mia datang berkunjung. Mia sempat menyampaikan kalau Mariam saat ini sudah berhasil kembali ke Amerika bersama anak-anaknya. Tapi karena kejadian kemarin, kini semua aset mereka dibekukan oleh pemerintah. Tyler kemudian bilang, di bawah lantai rumahnya ada uang senilai 16 miliar rupiah. Mia boleh memberikan uang tersebut ke Mariam. Di lain sisi, selama ini Tyler selalu berpikir kalau putranya membencinya karena tak mendampinginya ketika sakit. Mia bilang, sampai nafas terakhir, putra Tyler sangat bangga akan ayahnya. Ia selalu bilang kalau ayahnya sedang pergi menyelamatkan dunia. He said, I want to be brave like that. Setelah bertemu Mia, tiba-tiba Tyler disuruh masuk ke mobil oleh para penjaga. Ternyata ia dibawa ke suatu tempat untuk bertemu Alcott. Tanpa basa-basi, Alcott bilang ia bisa membebaskannya dari penjara, asalkan Tyler mau melakukan satu misi lagi. Namun Tyler menolak tawaran tersebut kecuali sahabatnya ikut dibebaskan. Dan tiba-tiba, Yeah, thought you might say that. Who I work for? Who's that? A gnarly motherfucker. dan dengan begitu, film pun tamat. Kayaknya film ini bakal ada kelanjutannya guys. Mari kita nantikan bersama. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.